Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Sabtu 12 September 2020 adalah Sabtu Pekan Biasa ke-23. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tapi orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengarkan sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh, maka hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Yesus hari ini menyampaikan suatu kebenaran yang dengan menggunakan satu perumpamaan tentang pohon, dia menegaskan pohon baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Itu kenyataan alami. Tetapi dengan menggunakan perumpamaan itu, Yesus mau mengajak kita untuk menyadari hati yang baik, buahnya adalah perkataan-perkataan yang baik, tindakan-tindakan yang baik. Tapi hati yang penuh dengan kebusukan, yang nampak keluar adalah perkataan-perkataan yang merusak. Perilaku-perilaku yang justru membawa beban untuk orang lain. Tindakan-tindakan yang justru merusak. Tindakan-tindakan yang justru membawa manusia pada ketidakbahagiaan karena berasal dari hati yang buruk. Mari kita sadari diri bahwa kita ini oleh pembaptisan menjadi pohon yang baik. Maka kalau masih ada sesuatu yang buruk dalam hati, dalam pikiran, kalau kita cenderung membiarkan yang buruk itu menguasai pikiran dan hati, kita mengingkari kenyataan bahwa Tuhan telah menjadikan kita pohon yang baik. Maka mari kita sadari betul kenyataan ini dan kita kembali pada jati diri kita, pada martabat kita, bahwa kita ini adalah pohon yang baik. Hanya dengan itu hidup kita akan menjadi hidup yang ibarat dibangun pada landasan yang kuat, dibangun pada fondasi yang kuat. Bagaimana supaya kita kemudian selalu kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya? Berdoa dengan tulus, membaca firman. Itulah bagian dari kita membersihkan
hati kita dari hal-hal yang buruk. Bagian dari usaha kita kembali kepada jati diri kita sebagai pohon yang baik. Supaya apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.